Halo semuanya, selamat datang di channel Albi Film. Kali ini kita akan membahas film Squid Game episode ke-9. Ya, ini adalah episode terakhir. Dan di episode terakhir ini kita akan ditunjukkan tentang permainan terakhir. Dan kira-kira siapa yang akan memenangkan permainan terakhir ini? Lalu apakah yang akan dilakukan pemain yang menang kepada uang yang dia dapatkan ini yang merupakan 45 miliar won, yang merupakan jumlah uang yang sangatlah banyak. Jika kalian penasaran, langsung saja ke videonya. Ini dia alur cerita film Squid Game episode ke-9. Di episode terakhir ini diawali dengan Sang-woo dan Ki-hun yang akan memainkan permainan terakhir. Dan mereka disuruh memilih koin untuk menentukan posisi mereka di permainan terakhir ini. Koin pun dilemparkan oleh staff, dan Ki-hun menang. Dia pun memilih untuk menjadi penyerang daripada penjaga. Padahal sebelumnya Ki-hun sama sekali tidak tertarik untuk memenangkan pertandingan ini. Namun karena kelakuan Sang-woo di episode sebelumnya, akhirnya dia pun menjadi sangat kesal terhadap Sang-woo. Mereka pun dimasukkan ke arena permainan yang merupakan arena permainan pertama, yaitu lampu merah atau lampu hijau. Dan para VIP di sini melihat mereka secara live dari atas arena ini. Nah, permainan terakhir ini adalah permainan cumi-cumi atau Squid Game yang pernah muncul di awal-awal series ini, yang pernah dimainkan oleh Sang-woo dan Ki-hun waktu mereka kecil di episode pertama. Cara bermain permainan ini adalah simple. Si penyerang hanya harus melewati penjaga dan harus sampai ke kepala cumi-cumi untuk menang. Dan tugas si penjaga adalah menjaga kepala cumi-cumi itu. Dan jika penjaga ingin menang, dia harus mendorong si penyerang hingga keluar dari gambar cumi-cumi. Namun di permainan kali ini berbeda dari permainan Squid Game biasanya. Para staf menambahkan satu aturan baru, yaitu jika salah satu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, maka permainan itu akan berhenti. Yang dimana kondisi pemain tidak bisa melanjutkan adalah kematian pemain itu sendiri. Jadi singkat cerita, gambar cumi-cumi ini adalah arena pertarungan untuk mereka berdua. Dan semua jenis kekerasan diperbolehkan di dalam permainan ini. Mereka berdua pun masuk ke dalam gambar cumi-cumi ini dan memulai permainan ini. Ki-hun pun bisa melewati daerah leher cumi-cumi yang diharuskan menggunakan satu kaki saja dengan cara menaburkan sebuah pasir kepada Sang-woo. Jadi dia buta seketika. Ya, bisa dibilang dia pakai flashbang. Setelah melewati leher cumi-cumi, akhirnya hujan pun turun. Benar-benar waktu yang tepat untuk hujannya turun, yaitu saat-saat dramatis. Karena Sang-woo mengungkit tentang kematian Saibyo, akhirnya Ki-hun pun marah dan akhirnya terjadi pertarungan antara mereka. Dan mereka tidak lupa menggunakan pisau yang dia dapat dari makan malam kemarin malam. Pertarungan antara teman masa kecil ini akhirnya dimulai dan pertarungan ini lumayan sengit. Hingga akhirnya Sang-woo bisa memojokkan Ki-hun. Saat akan ditusuk oleh Sang-woo, Ki-hun pun mengorbankan salah satu tangannya untuk menangkis pisaunya Sang-woo. Dan karena hal itu, dia pun bisa membalikkan keadaan. Dan kini Ki-hun pun memukuli Sang-woo dengan rasa kesalnya. Sang-woo pun tidak berdaya dan kini Ki-hun mendapatkan peluang untuk membunuh Sang-woo. Tapi dia tidak membunuh Sang-woo, dia malah menancapkan pisaunya di sampingnya Sang-woo. Karena Sang-woo sudah tidak bisa berjalan, akhirnya Ki-hun pun berjalan dengan biasa saja ke arah kepala cumi-cumi. Dan jika dia masuk ke area kepala itu, permainan ini akan selesai. Tapi saat staf akan mengeliminasi si Sang-woo, Ki-hun pun berbalik dan mengatakan, "Jika mayoritas setuju, kita bisa mengakhiri permainan ini kan?" Di sini para VIP pun heran kenapa dia tidak mau mengambil uang yang sebanyak itu dan malah berbalik ke arah temannya. Karena kebaikan Ki-hun, Sang-woo pun bercerita, jika kita bermain ini saat kita kecil, kita selalu dijemput oleh ibu kita masing-masing untuk kembali pulang. Lalu tiba-tiba saat Ki-hun menjulurkan tangannya untuk membantu Sang-woo berdiri, Sang-woo pun memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. "Ki-hun, tolong jaga ibuku, karena kaulah satu-satunya teman yang aku punya." Lalu Sang-woo pun meninggal dunia. Akhirnya Ki-hun pun memenangkan permainan ini, namun dengan cara yang sangat-sangatlah sedih sekali lah. Karena dia kehilangan teman-temannya yang dia kenal dari kecil dan juga teman-teman barunya yang baru dia kenal di dalam Squid Game ini. Setelah itu dia pun dibius dan terbangun di dalam mobil bersama dengan frontman yang merupakan In-ho. Mereka pun sedikit berbicara dan sepertinya Ki-hun mengetahui siapa In-ho ini. Ya, kalau matanya dibuka kan di sini dia ditutup matanya. Namun saat Ki-hun bertanya siapa kau, tiba-tiba gasnya pun keluar dan membuat Ki-hun tertidur. Dia pun dibuang di pinggir jalan bersama sebuah kartu kredit di mulutnya dan dibangunkan oleh seorang penggila agama.
Setelah itu dia pun mengecek saldo ATM-nya. Dan benar saja, di dalam saldo ATM-nya terdapat 45 miliar lebih yang merupakan hadiah kemenangan dari Squid Game. Namun bukannya senang, Ki-hun masih terlihat terpuruk karena kematian teman-temannya itu. Saat perjalanan pulang, dia pun bertemu dengan ibunya Sang-woo dan dia memberikan sebuah ikan segar kepada Ki-hun. Namun saat Ki-hun akan membayar, ibunya Sang-woo pun menolak karena dia tahu bahwa Ki-hun ini tidak punya uang, padahal dia baru saja mendapatkan 45 miliar. Dan ibunya Sang-woo bertanya kepada Ki-hun, apakah kau bertemu Sang-woo akhir-akhir ini? Tapi Ki-hun tidak menjawab apa-apa. Tentu saja pertanyaan itu membuat Ki-hun semakin sedih lagi. Ki-hun pun pulang ke rumahnya dan ibunya tidak menjawab sama sekali saat Ki-hun mengatakan aku pulang. Dan ternyata saat dia mengecek kamarnya, ternyata ibunya sudah terkapar kaku dan tidak bernyawa. Dia pun sedih tapi tidak bisa menangis karena semua hal yang sudah dia lalui, dia pun kehilangan emosinya. Dia pun berkata kepada ibunya ini, "Ibu, aku pulang dan sudah membawa uang." Akhirnya dia pun memutuskan untuk tidur di samping ibunya ini. Setelah itu time skip 1 tahun kemudian. Ki-hun terlihat sangat berantakan sekali seperti gelandangan karena dia tidak mengambil sepeser pun uang hadiah dari Squid Game. Karena dia merasa semua uang itu bukan haknya dan itu milik orang-orang yang sudah berkorban di dalam Squid Game. Jadi dia tidak mau menyentuh uang itu. Dia pun hingga dipanggil ke sebuah bank yang dimana bank ini digunakan Ki-hun untuk menampung uangnya itu. Kepala bank ini menawarkan Ki-hun untuk memindah saldonya kepada bank premium. Namun Ki-hun tidak mau dan malah meminta uang 10.000 dolar won kepada orang ini dan pergi begitu saja. Di malam harinya dia pun bersantai di pinggir danau sambil minum soju. Lalu tiba-tiba dia pun didatangi orang penjual bunga dan dia pun membeli bunga ini. Saat diteliti ternyata bunga ini terdapat sebuah kartu di dalamnya. Dan saat dibaca ternyata itu adalah kartu Squid Game dan ada alamat di dalam kartu itu. Dia pun mendatangi alamat itu dan alamat ini merupakan gedung yang sangat mewah di lantai yang sangat-sangat atas. Setelah sampai ke ruangan itu begitu kagetnya si Ki-hun. Ternyata di dalam sini ada kakek Oh Il-nam atau biasa kita panggil sebagai kakek CG. Ki-hun pun tahu kalau kakek CG lah yang memulai Squid Game ini. Dia pun marah kepada kakek CG, namun kakek CG menenangkannya dan mengatakan, "Apa kau mau main game? Jika orang yang di bawah sana ada yang menolongnya sebelum jam 12, aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Namun jika tidak ada, kau harus memberikan semuanya yang kau miliki kepadaku." Kakek CG pun mengatakan bahwa Il-nam adalah nama aslinya dan dia benar-benar memiliki tumor otak di kepalanya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi gelandangan di bawah itu. Namun orang ini hanya mengeceknya lalu lewat saja. Lalu kakek CG pun mengatakan kenapa dia memulai Squid Game. Dia dan klien-kliennya awalnya ingin bersenang-senang kembali. Karena mereka sudah tua, mereka ingin merasakan kesenangan yang mereka dapat dari bermain permainan masa kecil mereka dulu. Namun di sini para VIP lainnya tidak ingin masuk ke dalam permainan, tapi kakek CG berbeda. Dia ingin merasakan kesenangan itu dengan cara masuk ke permainan itu langsung. Jadi dia mengikuti permainan Squid Game. Dan dia berterima kasih kepada Ki-hun karena berkat Ki-hun dia bisa merasakan kesenangan dalam permainan itu. Karena Ki-hun adalah satu-satunya orang yang selalu membantunya dalam permainan ini. Nah, sebelum jam 12, orang yang lewat tadi tiba-tiba kembali untuk menjemput gelandangan ini dengan seorang polisi. Dan di sini Ki-hun pun menang taruhan itu. Namun sayangnya saat jam 12 tepat, kakek CG pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum meninggal tadi, kakek CG pun juga mengatakan kalau kau tidak perlu sungkan untuk menggunakan semua uangmu itu, karena itu sudah menjadi hakmu sekarang. Keesokan harinya, Ki-hun pun mengambil uang itu, namun tidak semua ya. Dia pun menggunakan uang itu untuk potong rambut dan mengubah gaya rambutnya. Kini Ki-hun pun terlihat sedikit rapi dari sebelumnya, malah sangat-sangatlah rapi. Dia sudah terlihat seperti bisnismen. Dan tidak lupa dia pun mendatangi tempat adiknya Sae-byeok, yaitu panti asuhan. Ya walaupun sudah telat 1 tahun setelah janji itu, dia pun tetap menepati janjinya. Ki-hun mengatakan kalau dia adalah temannya Sae-byeok dan ingin mengadopsi adiknya ini. Dia pun membawa adiknya Sae-byeok ke tempatnya ibunya Sang-woo. Walaupun ibunya Sang-woo ini bisa dibilang pas-pasan dan terlilit utang, walaupun dia tidak tahu, dia pun masih mau menerima anak ini untuk menjadi bagian dari keluarganya. Dia pun sampai memberikan makanan kepada anak ini dan setelah menyerahkan anak ini kepada ibunya Sang-woo, Ki-hun pun pergi meninggalkan mereka berdua dengan sebuah koper.
Dan saat koper ini dibuka, ternyata isinya adalah uang yang sangatlah banyak. Dan Ki-hun mengatakan di dalam sebuah kertas bahwa ini adalah uang yang dulu pernah aku pinjam dari Sang-woo dan sekarang aku mengembalikannya. Nah, entah beberapa hari setelah itu, akhirnya Ki-hun pun memulai perjalanan barunya. Dia pun akan menuju ke Amerika untuk menemui anaknya dan tentu saja mengambil hak asuhnya karena kini dia sudah memiliki banyak sekali uang. Namun saat di stasiun dia pun melihat orang yang merekrutnya dulu. Orang ini juga akan merekrut seseorang. Karena hal itu dia pun langsung bergegas mendatangi orang itu. Namun saat sampai di sana orang itu sudah masuk ke dalam kereta. Dia pun memarahi orang yang akan ikut ke Squid Game dan malah mengambil kartu Squid Game yang baru. Saat di bandara dia pun melihat-lihat kartu itu dan nomornya sudah berganti. Saat Ki-hun akan masuk ke dalam pesawat, benar-benar akan masuk, itu pintunya di depan, kalian sudah lihat kan? Dia pun menelpon nomor ini. Dia pun mengatakan tanggal lahirnya seperti sebelumnya, dan para staf pun sudah tahu bahwa ini adalah pemain 456. Ki-hun pun mengatakan, siapa kalian sebenarnya, kenapa kalian melakukan hal ini kepadaku? Lalu para staf ini pun mengatakan bahwa sebaiknya kau menaiki pesawat itu demi kebaikanmu. Namun Ki-hun malah mengatakan aku akan mencari tahu siapa kalian dan berbalik. Dia tidak jadi ke Amerika dan tentu saja akan mengikuti Squid Game ini lagi. Dan akhirnya film ini pun tamat di sini. Setelah 9 episode dan juga 1 minggu mungkin akhirnya film pun tamat. Dan untuk kelanjutan film ini yaitu season 2 mungkin masih lama. Karena film ini sendiri baru saja dirilis tahun 2021 ini. Kalau kalian ingin tahu kapan season 2 akan keluar, kalian bisa cek-cek sendirilah ya, karena saya sendiri juga tidak tahu. Dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir, dan juga sangat terima kasih buat kalian yang nonton episode 1 sampai 9 dari channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan jangan lupa untuk mengecek video-video lainnya dari channel ini. Ciao.